Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada pihak cukai dan pihak biro hukum, yang terhormat Ibu Dr. Rafika Bayu Kusumadadi, SPD EPD, selaku dosen pendamping lapangan. Yang terhormat Bapak Jenderal Habibie SAG, selaku Kepala Desa Ujung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Riau. Yang terhormat Yuanita Ismawardani, selaku Ketua Pelaksana, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri dan melaksanakan acara sosialisasi Gempur Rokok Ilegal. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara sosialisasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Mungkin sedikit hanya menyampaikan Bapak Ibu masyarakat kami matur nuwun Bapak Ibu selaku warga kersa rawuh di acara sosialisasi mengenai gempur rokok ilegal. Seperti yang sudah disampaikan, kegiatan KKN di Keramat ini memang difokuskan ke gempur rokok ilegal. Berbeda dengan KKN di kecamatan lain dan kabupaten lain, karena kebetulan untuk angkatan ini selain di Tegal, kita ada di Magelang, ada di Solo, kemudian ada di Kabupaten Semarang, dan spesialisasi di sini gempur rokok ilegal. Untuk selanjutnya acara ini kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya akan melanjut acara ini yaitu sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang akan disampaikan oleh Saudari Niken Setiawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Mau memilih Bapak Titi dan Bapak Ibu Sugeng Rawo, Sugeng Dalu ya Bapak. Tentunya kami dari UNES mengucapkan terima kasih banyak sudah mau rawuh mendatangi acara sosialisasi pada hari ini ya Pak. Kami dari mahasiswa UNES mendapatkan amanah dari yang bekerjasama dengan Biro dan Bea Cukai. Sini kami akan menyampaikan sosialisasi mengenai rokok yang legal dan tidak ilegal nih Pak Bu. Jadi next Bu. Coba kita perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ada target penerimaan APBN. APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Ini targetnya ya Bu. Yang paling banyak tentunya dari pajak ya Bu. Kita pasti tentunya membayar pajak. Kemudian ada lagi yang lumayan banyak ini dari ke bea cukai, ke PBA dan cukai. Mohon maaf. Kemudian kita lihat target penerimaan bea cukai tahun 2023 ini yang paling banyak ini dari cukai. Kalau kita lihat Pak Bu, cukai itu sendiri menyumbang 245,4 triliun. Makanya sangat besar ya. Dan dari sini 245 triliun ini kebanyakan itu dari cukai rokok, pembayaran rokok. Ya. Lanjut Mbak. Nah, APBN itu sendiri punya beberapa fungsi, antara lain fungsi alokasi. Jadi dana yang didapatkan tadi dialokasikan untuk apa? Untuk pembangunan dan juga pemerataan
dari pelosok-pelosok. Kemudian fungsi distribusi, bagaimana nanti bisa didistribusikan ke daerah-daerah. Kemudian fungsi stabilisasi untuk menjaga stabilisasi agar tidak terjadi inflasi. Kemudian fungsi keempat ini fungsi otoritas, bagaimana negara itu adalah pelaksana pembelanjaan dalam setiap tahunnya. Kemudian ada fungsi perencanaan, bagaimana APBN ini direncanakan untuk dana anggaran pembangunan itu tadi. Kemudian fungsi regulasinya, bagaimana APBN ini untuk mendorong kebutuhan ekonomi. Lanjut Mbak. Nah ini per tahun 2022 bea cukai ini mencapai 120% targetnya. Bea masuk targetnya itu ada 42 triliun, kemudian yang didapatkan, yang direalisasikan yaitu ada sebanyak 51 triliun. Artinya apa? Sekarang tahun 2023 ini banyak produsen rokok yang sudah membayar cukainya dengan sesuai. Kemudian juga ada bea keluar, juga capaiannya sudah meningkat, cukainya juga sudah meningkat. Nah juga ini tadi totalnya per 2022 ada 51,21 triliun, meningkat 102% dari tahun kemarin. Lanjut ya. Nah di sini kami sebagai mahasiswa dari UNES memiliki peran ya Bapak Ibu. Tentunya kami akan membantu untuk mendorong penerimaan negara. Membantunya bagaimana? Tentunya bersama Bapak Ibu dengan mensosialisasikan adanya pemberantasan rokok ilegal ini tadi. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu, ada objek cukai pada Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Ini ada barang-barang yang dikenakan cukai. Ini ada etil alkohol, kemudian ada MMEA. MMEA ini adalah minuman mengandung etil alkohol tadi. Biasanya itu ada di minuman bir seperti itu ya Pak. Kemudian tentu saja dari hasil tembakau. Kenapa barang-barang ini dikenakan cukai? Karena konsumsinya itu perlu dikendalikan, kemudian peredarannya juga perlu diawasi, lalu pemakaiannya juga dapat menimbulkan dampak negatif ya Bapak Ibu. Nah karena alasan itu tadi maka barang-barang ini tadi perlu adanya pembebanan atau pungutan untuk negara demi keadilan dan keseimbangan. Lanjut Kak. Nah ini jenis-jenis hasil tembakau yang paling banyak menyumbang cukai. Ini ada sigaret kretek, ada kelembak menyan, rokok daun, rokok elektrik, ada sigaret putih, cerutu, tembakau iris, dan juga HPTL. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri rokok yang ilegal. Yang pertama ini rokok polos tanpa pita cukai. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan rokok polos tanpa pita cukai, mohon maaf, itu adalah salah satu dari rokok ilegal. Kemudian yang kedua adalah rokok pita cukai itu peruntukannya salah. Jadi ada dua jenis pita cukai SKT dan juga pita cukai SKM. SKT itu sigaret kretek tangan. Jadi pabriknya itu mempekerjakan karyawan-karyawan karena menggunakan tangan. Kemudian ada SKM. SKM itu sigaret kretek mesin. Dari kretek mesin tentu saja menggunakan mesin ya. Kalau pakai mesin tentu saja biayanya lebih mahal. Karena kalau sigaret kretek pakai tangan manual, maka pemerintah itu menghargai bahwasanya pabrik itu mempekerjakan karyawan. Oleh karena itu, biasanya yang salah penggunaan itu SKT, sigaret kretek tangan, itu cukainya ditempelkan di SKM. Jadi nanti rokoknya itu bayar cukainya lebih murah karena SKT itu lebih murah cukainya daripada cukai SKM, sigaret kretek mesin. Nah, kedua dari yang nggak punya cukai dan peruntukannya salah ini ada pidananya ya Bapak Ibu.
pidananya itu dari 1 sampai 5 tahun dan denda 2 kali sampai 10 kali nilai cukainya. Jadi nanti kalau tertangkap misalnya, nanti akan kena denda 2 kali lipat sampai 10 kali lipat pembayaran cukai yang harus dikenakan, kemudian bisa dipidana penjara 1 sampai 5 tahun. Kemudian ada juga rokok pita cukai bekas. Biasanya ini ada beberapa oknum yang melegalkan bahwasanya rokok di rokok itu ada pita cukainya ya Pak. Pita cukainya itu dikletek terlebih dahulu, lalu disimpan, dijual kembali untuk dipasang ke rokok baru yang akan diedarkan. Itu yang dinamakan pita cukai bekas. Itu juga rokok ilegal. Kemudian ada rokok dengan pita cukai palsu. Rokok pita cukai palsu ini artinya memproduksi pita cukai sendiri tanpa aturan dari bea cukai. Nah, ini penampakan dari pita cukai palsu. Ada lambang negara Indonesia, ada lambang Jenderal Bea Cukai, dan juga ada hologramnya. Ini merupakan tanda bahwa rokok itu adalah rokok ilegal yang memiliki pita cukai seperti pada gambar tersebut ya Pak. Dipastikan rokoknya itu berpita cukai yang asli. Kalau nggak ada pita cukainya, berarti rokoknya itu rokok ilegal. Dari survei tahun-tahun sebelumnya itu lonjakan paling tinggi ada di 2014 dan 2016, bahwasanya rokok ilegal itu lagi marak-maraknya. Kemudian sampai ke 2019 ini penggunaan rokok ilegal alhamdulillah sangat tekan. Kemudian masuk ke pandemi lagi meningkat sampai 5,8 indeksnya. Kemudian sampai sekarang tahun 2022 peredaran rokok ilegal sudah menurun. Nah, ini yang jadi permasalahan juga ya Pak. Pendapatan cukai itu kebanyakan dari rokok. Kalau nanti konsumsi rokok mulai sedikit, maka pendapatan negara menurun. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus membantu negara untuk meningkatkan APBD tadi. Iya, merokok itu boleh ya Pak. Merokok itu boleh, tapi sebisa mungkin rokoknya legal. Lanjut lagi ke DBHCHT. Saya jelaskan ya, DBHCHT itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di mana DBHCHT ini adalah bagian dari transfer ke daerah dari hasil cukai hasil tembakau yang diproduksi tadi ke provinsi atau daerah penghasil tembakau. Nah, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, daerah-daerah yang mendapatkan DBHCHT itu mendapatkan bagian sebanyak 3%, di mana provinsi itu mendapatkan provinsi mendapatkan 0,8%, kemudian kabupaten Bapak Ibu yang memproduksi tembakau itu mendapatkan 1,2%, kemudian kabupaten lain yang nggak memproduksi tembakau tapi ikut dalam satu provinsi itu dapat bagian 1%. Makanya ini untuk kabupaten kota yang memproduksi rokok dapat bagian 1,2% dari cukai hasil tembakau ini. 1,2% itu sudah dialokasikan untuk satu kabupaten kota. Tentu saja nanti daerah juga dapat Pak. Lanjut. Di sini DBHCHT itu punya prioritas penggunaan, di mana ada 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk bidang kesehatan, dan 10%-nya untuk penegakan hukum. Yang pertama, untuk 50%-nya ini untuk kualitas bahan baku. Nanti contohnya bisa pemerintah bisa memberikan bantuan seperti pupuk dan lain-lain, kemudian memberikan pembinaan industri bagi Bapak Ibu, kemudian pembinaan lingkungan sosial, kemudian 40%-nya itu untuk bidang kesehatan, tentunya untuk lingkungan sosial dan sarana prasarana kesehatan yang ada di wilayah Bapak Ibu tadi. Kemudian 10%-nya ini ada di bidang penegakan hukum untuk
batasan barang yang kena cukai. Nah, ini contoh untuk bidang kesejahteraan masyarakat ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian. Kalau misalnya kabupaten Bapak atau Ibu memproduksi tembakau dan juga nanti membayar cukai sesuai dengan aturan, maka nanti akan mendapatkan imbas ke bidang kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah mendapatkan pelatihan sosialisasi adanya sarana dan prasarana tembakau ini nanti. Kemudian ada juga nanti pemerintah menerapkan inovasi teknis bidang tembakau itu sendiri. Kemudian ada contoh lain yakni di bidang kesehatan tentunya akan ada pembangunan fasilitas kesehatan secara bertahap, ada pelatihan ke tenaga kesehatan dan medis, kemudian penyediaan obat-obatan dan juga pembayaran iuran JKN. Ini untuk bidang penegakan hukum. Tentu saja bidang penegakan hukum itu tugasnya untuk menegakkan hukum, di mana nanti ada sosialisasi seperti yang kami lakukan ini. Kami sebagai perwakilan untuk melaksanakan sosialisasi. Kemudian tentu saja kita tidak rokok ilegalnya, tentu saja memusnahkan rokok-rokok ilegal yang tidak sesuai dengan cukai. Kemudian adanya konferensi pers penindakan rokok ilegal. Ini semua dilakukan untuk apa Bapak Ibu? Untuk menekan adanya peredaran rokok ilegal, sehingga nanti pendapatan negara akan naik dan berimbas kepada daerah kita sendiri. Nah, ini beberapa partisipasi beberapa mahasiswa tahun lalu yang mengikuti lomba poster poster rokok ilegal seperti ditampilkan ini. Yang juara satu ini terlihatnya simpel tapi secara maknanya itu ada ya Pak. Jadi ada bungkus rokok, ada bentuk rokoknya. Ini kelihatan simpel tapi memang bagus. Yang legal bisa membangun, kalau yang ilegal membeda pembangunan. Ini matur suwun, sekian tadi penjelasan saya perwakilan dari UNES Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan mendengarkan acara sosialisasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa itu, terus kalau yang berbeda itu seperti apa. Kalau yang bekas mungkin kan ya gampang dititeni, mungkin agak rusak atau seperti apa. Terus kalau yang